Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilman.id. Bersama gua Danang, kali ini kita akan mereview Suzuki Grand Vitara Hybrid. Buat Anda yang sedang mencari puluhan ribu mobil bekas dari berbagai merek, silakan kunjungi website kami di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store. Nah, Suzuki Grand Vitara Hybrid ini lagi cukup hype ya di acara Jakarta Auto Week. Sebelumnya di acara IMS juga sudah muncul. Dan kita akan mereview lebih detail tentang Suzuki Grand Vitara ini. Mobil Grand Vitara sebenarnya sudah lama ada di Indonesia, dari tahun 1998 kalau nggak salah. Dan ini adalah generasi terbaru dan menurut gue ini keren banget gitu untuk desain eksteriornya. Dia bener-bener gagah gitu. SUV banget gitu, walaupun sebenarnya dia bukan SUV yang besar. Dia sekelas dengan Honda HR-V dan Hyundai Creta, cuman mobil ini sudah hybrid. Nah, itu bedanya. Walaupun bukan hybrid full ya. Kita bahas secara desain eksterior dulu dari depan. Dan ini desainnya, konturnya wow. Benar-benar berani dan tegas gitu loh ya. Dari grillnya, ini bolong-bolongnya tuh gede banget. Bahkan tangan gue bisa masuk. Tuh bisa masuk. Ini gede banget. Dan ini ya bisa dibilang bagus. Tapi ya bisa merusak bagian radiator sih kalau misalnya ada benda besar masuk ke dalam gitu ya, dengan kecepatan tinggi di tol gitu, serat ya mungkin bisa rusak. Tapi nggak bolong semua, di tengah tertutup nih. Ini ada logo Suzuki gede banget dan ini DRL-nya itu wow. Ini bukan polos ya, dia ada konturnya gitu keluar. Bagian sini adalah lampunya, headlampnya, dia udah pakai proyektor dan LED. Cukup bagus. Dan ini streamline-nya bagus. Dia nggak menghambat angin gitu. Biasanya mobil-mobil sekarang tuh banyak yang konturnya tuh menutup gitu. Kayak misalnya ditarik sini, jadi sehingga dia ketika ada angin dari depan dihambat. Kalau ini nggak, dia streamline-nya bagus ke samping. Bagian bawahnya juga. Ini bagiannya glossy dan ini doff. Iya bagus. Karena apa? Bagian bawah ini sering sekali terjadi tabrakan nyerempet gitu ya, kalau misalnya di parkiran atau di mana ini sering nyerempet. Cuman jeleknya kalau misalnya udah nyerempet agak susah nih untuk ngecatnya, butuh cat khusus untuk menyamai warna ini, dan ini nggak rata di kulit jeruk, sehingga kalau misalnya baretnya parah agak susah sih kalau dibalikin seperti semula. Di bagian grill tengah ini ada kameranya, yang artinya mobil ini sudah menggunakan fitur kamera 360. Harganya di bawah 400 juta tapi udah 360. Untuk brand Suzuki lumayan. Di bagian samping ini, mobil Grand Vitara benar-benar terlihat gagahnya tuh, terasa gitu. Kenapa? Karena jarak antara ban dengan fender ini tinggi, sehingga kesannya tuh SUV besar gitu. Padahal nggak terlalu besar. Panjangnya itu hanya 4,3 meter. Lebarnya hampir 1,8 meter, tingginya 1,6 meter. Cukup tinggi, 1,64 meter, sehingga kesannya tinggi. Dan ground clearance yang penting, karena ini mobil SUV ya, itu 210 mm. Sehingga ya cukup tinggi lah ya. Ini untuk menghajar gajulukan yang tinggi banget gitu, masih bisa. Bentar, gua kasih lihat. Dia rata gitu ya, nggak ada yang menonjol, sehingga benar-benar aman kalau misalnya melewati gajulukan yang cukup tinggi. Udah gitu dia di bagian side skirtnya ini dia doff dengan aksen plastik, sehingga kesan SUV-nya dapat banget. Di bagian ban ini velgnya cukup besar. Dia menggunakan ban merek Apollo yang menggunakan ring 17 velgnya. Bannya 215/60. Dan ini sudah 5 lubang bautnya.
Dan sudah menggunakan 4 cakram remnya. Sehingga ya sudah pasti cukup bagus ya, namanya 4 cakram lebih bagus daripada cuma 2 cakram depan. Lalu di bagian inner fender sudah dibungkus plastik sampai ke dalam-dalamnya nih. Jadi full nih, full. Ya, bagus banget. Kenapa? Karena inner fender begini meredam suara kebisingan ban. Apalagi di bagian belakang biasanya nggak dikasih, ini dikasih. Ini bagus banget, jujur ini keren. Di bagian belakang mobil Grand Vitara inilah selling pointnya kalau menurut gue di bagian belakang. Kenapa? Karena di sini ada tarikan DRL panjang dari kiri ke kanan, tengah juga, dan ini futuristik banget gitu loh. Plus dia ada lampu di bagian sini. Jadi lampu sennya ada di bawah. Sayangnya masih halogen, bolam. Tapi ya bisa diganti lah nanti ya. Dan ini tuh gara-gara ada ini jadi kelihatan gambot gitu loh. Jadi kelihatan lebar. Plus bempernya menonjol dan keren gitu. Sayangnya bahannya masih sama seperti yang di depan. Sehingga kalau misalnya dia baret sedikit ribet gitu untuk ngecatnya. Dan ini udah ada sensor parkir walaupun 2 titik. Ada kamera mundur dan Grand Vitara-nya nih gede banget. Berani. Hybrid. Kita lihat bagasinya sekarang. Dia tombolnya udah elektrik, tapi dia bukaannya belum elektrik. Ya wajar lah, belum 500 juta harganya. Dan bagasinya gede banget. Ini luas dan rata sama pinggirannya. Ada lampunya nih, cuman mati. Nah ini, lampunya nyala, bisa dimatiin lagi. Keren. Bagian dalamnya ini ada ban serep yang sayangnya ban serep kaleng. Tapi ininya cukup tebal nih. Oh ini ada penahannya. Ketika dia posisinya terbuka dia bisa tertahan nih. Dia masukin ke dalam dia nahan. Sehingga ketika buka ban dia nggak mengganggu gitu ininya. Ya hal-hal detail-detail kecil yang berguna banget gitu. Dan ini tebel. Jujur ini tebel banget. Beda sama kayak WRV Honda. Ini lebih tebal. Tuh tutupnya aja enak. Blep. Rapi gitu. Dia bukan cuman kain dan dia nggak goyang-goyang gitu. Sehingga nggak annoying kalau punya mobil itu nggak rapi gitu. Bagi orang yang perfeksionis kurang pas gitu. Dan ini ada penutupnya. Ukuran bagasinya cukup besar sih. Koper besar banget. Yang paling besar itu bisa muat 2 lah. 1 koper besar, 1 koper kecil. Sehingga cukup luas. Dan bisa didorong juga. Ini bangkunya 2:1. Sehingga 2 ini 1 ini. Bagus, lumayan sih. Ininya juga plastiknya bagus lah. Lumayan. Nah kita bahas sekarang di bagian mesin. Kita buka dulu kap mesinnya. Jujur ini kap mesinnya berat loh. Asli, ini berat banget. Mungkin kalau anak kecil atau cewek yang kurus gitu ya, ngangkat ini, dan ini bisa buat fitness. Tandanya bagus, tebal. Betul, dia ada peredamnya dan peredamnya cukup tebal. Nah ini mesinnya mesin baru, mesin 1500 cc berkode K15C dengan teknologi dual jet yang mampu mengeluarkan tenaga maksimum 103 PS di 6000 rpm dan torsinya 136 Nm di 4400 rpm yang kalau menurut gua di kelas medium SUV ini kalah. Ini kelemahannya Suzuki Grand Vitara. Jadi kalah dengan Hyundai Creta, kalah dengan Honda HR-V, kalah. Walaupun dia selling point-nya adalah hybrid, tapi sebenarnya kan bukan hybrid murni. Dia cuman membantu mengirimkan konsumsi BBM seperti R3 hybrid. Dan kalau dilihat dari tampilannya, mesin ini kopong banget. Ini banyak ruang kosong, bener-bener kosong gitu ya. Ini harusnya 3000 cc baru pas nih. Nih kalau 1500 cc begini kecil banget. Tapi untungnya ada deck bawah nih, di bagian mesin ada penutup bawah walaupun nggak full ya, baru depannya doang, cuman lumayan lah untuk mengurangi hambatan angin. Ini bagian sininya nih. Nih kamera bisa maju sedikit. Nih kopong banget nih. Sampai bagian luar bodi kelihatan, bisa dipegang. Terus bagian bawah sini juga kopong.
dengan plastiknya juga kelihatan kebuka banget gitu, bener-bener kebuka. Ya untungnya sih ini bagus untuk mekanik ya, jadi nggak perlu susah-susah untuk bongkar apa-apa gitu, nggak susah gitu. Cuman untuk penggunaan sehari-hari kayaknya kurang pas. Itu udah ada firewallnya, udah lumayan, dan ya lumayan lah ya. Beginilah tampilannya. Masuk ke bagian dalam Suzuki Grand Vitara ini, ya ini juga salah satu selling point. Interiornya itu cukup keren. Gue ngelihatnya ini kayak mirip-mirip Subaru. Ya, setirnya sudah banyak tombol-tombol ya, mulai dari cruise control, mulai dari audio, bahkan ada telepon, ada voice command, dan macam-macam. Dan ini juga ada pedal shift. Mantap sih, bener-bener lengkap gitu. Dan di sini ada infotainment, ada layar 9 inci, dan ini ada tombol-tombolnya ini touchpad, jadi nggak fisik tombol, sehingga ya plus minus sih, lebih futuristik. Cuman ketika misalnya orang nggak hafal, dia kadang salah mencet gitu, sambil nyetir salah mencet gitu kan. Tapi bisa diatur dari sini sih, karena ini kan tombolnya cuman tombol volume, tombol musik, home, sama power ya. Kalau power jarang, kalau volume bisa dari sini. Kalau misalnya mute bisa dari sini juga, dan tombol musik juga bisa dari sini. Jadi nggak apa-apa, ada penggantinya gitu. Jadi Suzuki memikirkan hal seperti itu. Bagus. AC-nya sudah digital ya, dia udah menggunakan climate control karena udah ada autonya, sehingga dia bisa menyesuaikan suhu. Misalnya kita mau nyetel suhu 20 derajat, dia suhunya akan terus mengisi, mendinginkan kabin sampai suhunya mencapai 20 derajat. Mantap. Transmisinya udah mantep, ini udah ada manual mode sehingga langsung bisa pakai pedal shift. Sini ada wireless charging juga, yang satu hal yang penting ya, karena mobil sekarang ini kayaknya kalau nggak ada wireless charging itu kayaknya kurang keren gitu. Selanjutnya di bagian dashboard ini dia soft touch nih, jahitan asli. Sayangnya openingnya belum soft ya, cuman nggak terlalu tipis gitu. Ini lumayan tebal. Ininya plastik, hard touch, dan AC-nya ya cukup ya, walaupun kurang kokoh ya, cuman cukup lah ya. Ini juga cukup. Spionnya dia udah menggunakan auto dimming. Mantap. Ini penting banget sih kalau misalnya mobil. Sebenarnya lebih penting di sedan, cuman kalau misalnya SUV ada beginiannya lebih bagus. Dan ini sudah menggunakan panoramic roof ya. Ini udah mantap. Sayangnya ditutup, tapi ini udah panoramic sampai ke belakang. Ini salah satu selling point juga ya untuk Grand Vitara, karena kompetitornya cuma Honda HR-V doang yang ada ini, dan itu harganya udah hampir 500 juta ya. Tapi ini di bawah 400 juta. Lampunya lengkap, sun visornya ada, vanity mirror, dan lampu juga bagian penumpang juga pasti ada. Tuh mantap. Dan ya ini joknya yang gue suka. Dia sudah perforated, the bolong-bolong ya. Kontur joknya tuh waduh enak banget sumpah. Pas gitu. Pas banget gitu. Ini berasa banget SUV-nya, dia gak kayak sedan tapi pas gitu. Wah enak banget sih. Genggaman setirnya juga pas, dia gak terlalu kecil, gak terlalu besar, dan ini kulit padat, gak gerak-gerak gitu ya. Ini penting banget karena kan saat mengemudi itu kita pegang setir terus gitu. Jadi kalau setirnya enak, berkendara juga enak. Samping sini ada engine start stop. Engine start stopnya sebelah kanan, lebih aman sih. Jadi nggak dipencet-pencet sama anak-anak. Kalau misalnya bawa anak kan kadang-kadang kalau ditaruh di tengah tuh dipencet-pencet. Walaupun nggak mati, cuman khawatir aja gitu ya. Kalau di sini kan nggak ada yang mencet-mencet, aman. Dan di sini udah ada head up display-nya, sudah ada. Karena ada tombolnya. Jadi ketika misalnya kita mau nyalakan head up display, tinggal klik, lalu dia muncul head up display-nya. Kamera 360 di tombolnya sini ada pengaturan headlamp leveling. Waduh, lengkap ini. Setirnya dia udah tilt dan teleskopik. Mantap. Teleskopiknya lumayan jauh ya. Sehingga mantap sih. Sayangnya joknya masih manual nih, belum elektrik. Walaupun udah ada pengatur ketinggian. Pengatur ketinggiannya dalam juga. Wah, rendah banget sih ini. Ini masih rendah lagi, masih turun lagi. Masih turun lagi. Wow. Kalau ditarik ke bawah ini, wah jadi kayak sedan. Karena rendah banget joknya. Rendah banget. Nah gue suka nih kayak gini nih.
Jadi dia rendah dan berasa mendem gitu ya. Mantap. Nah, untuk bagian pengaturan power window, sayangnya dia belum full auto. Baru pengemudinya aja yang auto. Yang penumpangnya semua nggak ada yang auto. Sayang banget, kenapa nggak dikasih gitu loh. Padahal tinggal ngasih ginian doang nggak mahal sih sebenarnya. Jadi kalau udah ada lengkap 4 ini kan jadi sempurna gitu. Jadi kurang sempurna gara-gara pengaturan power window. Ya gitulah. Jepang kadang-kadang suka tanggung gitu ngasih fitur ya. Nggak kayak mobil China itu nggak tanggung-tanggung. Ya, lalu di bagian tengah ini ada cup holder dan di sini ada armrest yang bisa diatur ya. Cukup dalam sehingga ya lumayan lah ya. Buat pegangan-pegangan tangan masih oke. Di sini juga armrestnya soft touch sehingga enak. Overall sih keren sih. Cuma satu hal sih keluhan gue, kenapa nggak power window-nya full auto di keempat window gitu. Sayang itu aja sih. Kita ke belakang yuk. Di bagian belakang ini posisi berkendara gue yang sudah rendah banget dan jauh banget, hampir 1 jengkal. Dan ini lega, ada armrestnya yang ada cup holder, lalu ada AC-nya yang bisa terpisah kiri kanan. Dan ini bisa ditutup dan dibuka, sehingga oke lah. Ada power socket juga, USB Type C dan Type A, wow. Jadi lengkap, mau Type C boleh, Type A juga boleh. Dan ketika misalnya didudukin, nggak terlalu rebah, dia cukup tegak, tapi lumayan empuk dan dia ada konturnya gitu. Ya headroomnya cukup ya 5 jari lah ya. Ini kalau misalnya lompat jedot ini. Cuman oke lah. Terus sini soft touch-nya masih ada, tapi ini hard touch. Sini ada tempat buat buku lah ya. Lalu ada Isofix juga dan ini perforated juga. Yang belakang lumayan. Dan ini mantap sampai ke belakang. Ada lampunya juga yang bisa dinyalain juga, matiin juga. Ya. Untuk speaker ada 6 ya. Penglihatan gua di belakang 2, depan 2, ada tweeter 2, 6. Ya standar. Nggak jelek-jelek banget lah. Minimal ada 6, ada tweeternya, jadi ada kerincing gitu. Untuk Suzuki Grand Vitara Hybrid ini muncul dalam 2 varian. Ada varian GL dan GX. GX tertinggi, yang ini GX. Dan harganya itu untuk yang varian GL itu 360 juta. Untuk varian GX itu 390 juta. Dan kalau menurut gua harga 390 juta untuk varian tertinggi dengan segala fitur yang disediakan di Suzuki Grand Vitara ini, kalau menurut gua worth it sih. Ini mobil yang layak untuk kita beli dan meneruskan kesuksesan Suzuki Grand Vitara di generasi pendahulunya. Oke, sekian dulu review gue tentang Suzuki Grand Vitara. Buat kalian yang sedang mencari Suzuki Grand Vitara bekas ya, bisa kunjungi website kita di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store. Sekian dari gue Danang and see you in next video.